Inilah sosok Harsanvi atau biasa disapa Aci, istri dari Helmi Yahya. Wanita berdarah Aceh ini belakangan sering disebut-sebut namanya terkait dengan gosip yang menimpa suaminya. Nama Aci memang kerap disebut tetapi wajahnya amat jarang terlihat di layar kaca. Maklum, Aci hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa sementara Helmi Yahya suaminya adalah seorang selebritas. Helmi Yahya sendiri sudah membantah keras gosip perselingkuhannya dengan salah seorang mantan karyawannya. Halo Mirsa, selamat pagi dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Nadia Mulya kembali menjumpai Anda tentunya di Ghost-Pod, gosip terdepan seputar orang ternama. Saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip-gosip terpanas, serta membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan selebriti. Dan pemirsa jangan sampai Anda lewatkan kuis SMS Ghost-Pod, di mana Anda bisa mendapatkan 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Dan caranya gampang sekali, jawablah pertanyaan di penghujung acara nanti. Dan sekarang Anda bisa bersiap-siap dengan mengetik GS pasti jawaban A atau jawaban B, dan nanti kirimkanlah ke nomor 6288. Dan pemirsa bersama Ghost-Pod, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah sajian informasi segar bagi Anda yang haus akan berita dari dunia selebriti. Istri Helmi Yahya akhirnya angkat bicara seputar gosip perselingkuhan yang menerpa suaminya. Kesepakatan damai terjadi pada kasus Gatan versus Steven serta Krisdayanti melawan Roro Rahmawati. Apakah dengan demikian proses hukum dihentikan? Dewi Persik dan Syaiful Jamil siap menggelar resepsi pernikahan di Jember. Faris RM dikabarkan menyeberang ke musik dangdut. Gatot Brajamusti merilis album perdananya. Kenapa Iputu Gede Arisute dan Reza terlibat dalam album tersebut? Inilah Ghost-Pod, gosip seputar orang ternama. Pemirsa, beberapa waktu yang lalu Helmi Yahya sudah membantah gosip mengenai isu perselingkuhan dirinya dengan mantan karyawatinya. Nah, sebagai seorang istri, kira-kira bagaimana perasaan istri Helmi Yahya ketika mendengar gosip tersebut? Dan akhirnya pemirsa, istri Helmi Yahya mau juga angkat bicara. Dan sekarang kita dengarkan. Apakah ucapan-ucapannya itu senada dengan ucapannya Helmi Yahya? Baiklah pemirsa, langsung saja kita dengarkan penuturannya. Inilah sosok Harsanvi atau biasa disapa Aci, istri dari Helmi Yahya. Wanita berdarah Aceh ini belakangan sering disebut-sebut namanya terkait dengan gosip yang menimpa suaminya. Nama Aci memang kerap disebut tetapi wajahnya amat jarang terlihat di layar kaca. Maklum, Aci hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa sementara Helmi Yahya suaminya adalah seorang selebritas. Helmi Yahya sendiri sudah membantah keras gosip perselingkuhannya dengan salah seorang mantan karyawannya. Sekarang giliran Aci untuk menggenapi pernyataan suaminya. Saya buka untuk permisah semua nih ya. Memang walaupun bagaimana namanya rumah tangga itu pasti ada masalah yang sangat berat untuk dihadapi ya. Itu tidak bisa dipungkiri namanya rumah tangga ya. Saya juga pernah merasakan kejenuhan dalam perkawinan ya. Yang saya pikir banyaklah permasalahannya dari permasalahan masalah pertemuan yang kurang. Jadi permasalahan kita meruncing gitu. Tapi alhamdulillah dia dalam keadaan meruncing kita emang berpikir untuk udahlah bisa aja lah gitu, untuk apa dipertahankan gitu kan. Aku pikir lo muda gue muda gitu loh, tapi waktu saya renungin saya bisa aja nyari pengganti, Mas Emi bisa aja mencari pengganti, tapi anak-anak mau kemana? Kesuksesan memang sering harus diraih dengan pengorbanan. Yang paling sering terjadi adalah mengorbankan waktu bersama keluarga. Aci ternyata pernah mengalami perasaan bahwa suaminya lebih asik dengan karirnya. Bagaimana dengan berbagai gosip seputar perempuan yang terus membuntuti suaminya? Bukan bermaksud memanas-manasi. Sungguhkah Aci tak mencium gelagat suaminya suka bermain petak umpet di belakangnya? Saya dengan siapapun karyawan Mas Helmi, saya menganggap itu adalah karena mereka sebagai muda-muda, saya menganggap itulah adik saya atau anak saya. Jadi mungkin kalau dia bermanja-manja dengan saya atau dia bermanja dengan Mas Helmi, saya pikir itu sebatas kewajaran karena rasa apa ya, salah satu keluarga. Asisten saya ini adalah orang kepercayaan saya. Dialah yang mengarrange meeting saya, menemanin saya meeting, mencatatkan hasil meeting, membuatkan proposal, dan dia bekerja sangat-sangat profesional. Hubungan saya adalah murni profesional, jadi tidak lebih, tidak kurang. Saya bisa memandang mana nih yang sebenarnya nggak dalam batas kewajaran. Saya bisa lihat dengan indera saya bisa lihat. Saya sudah pernah bisa membacanya gitu.
Lantas, apa yang biasa Aci lakukan saat membaca ada seseorang yang coba mengusik ketegaran iman suaminya? Aku merasa ke rumah tanggaku sama Mas Helmi sebenarnya tidak ada masalah. Mas Helmi orangnya penyabar, penyayang, sangat care sekali dengan keluarga ya. Mungkin ada pihak-pihak yang ingin menjatuhkan saya dengan Mas Helmi. Jadi, kalau ada pihak luar yang mengganggu rumah tangga saya akan serang pihak luar itu. Saya tekankan sama saya, ada pihak luar nih yang mau mengganggu rumah tangga kita. Begini-begini, gimana cara mengatasinya? Saya bilang sama Mas Helmi gitu. Saya kembali lagi menceritakan sama dia. Karena yang pihak luar itu kan datang dari kubunya Mas Helmi sendiri, bukan saya. Saya hanya seorang ibu rumah tangga yang ya dengan lingkungan di sini-sini aja. Rumah tangga yang ideal selalu dibangun di atas fondasi kepercayaan. Helmi Yahya dan Aci kini sedang diuji kadar kepercayaannya masing-masing. Semoga saja keduanya tak menyerah oleh gosip tak sedap yang berkali-kali menghinggapi rumah tangga mereka. Jadi tidak benar kalau saya berpisah dengan istri saya. Tidak benar. Insya Allah demi Tuhan saya mengaku bahwa mungkin Aci ya, ini kecuali Tuhan berkehendak lain akan menjadi istri saya yang satu-satunya dan selamanya. Saya bertahan dengan gosip apapun, saya hanya bertahan masalah anak ya. Anak saya nomor satu kan di atas segala-galanya. Semasih saya bisa bertahan, saya pertahankan. Semali bisa perjuangkan, saya perjuangkan hak saya. Mungkin manusia ada batasnya untuk menyerah, tapi saya mohon sama Tuhan jangan kasih saya untuk menyerah. Saya akan bela rumah tangga saya demi anak-anak saya. Saya tidak mau satu orang pun yang mengganggu rumah tangga saya dengan menghancurkan keluarga saya yang saya pikir selama ini cukup bahagia. Boleh saja lelah, tapi tidak ada kata lelah atau menyerah untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Pemirsa, akhirnya Gatan berdamai dengan Steven Risakota. Dan perdamaian ini diprakarsai oleh keluarga besar Gatan dan keluarga besar Steven. Nah, apakah ini berarti bahwa Gatan akan segera bebas dari tahanan Polda Metro Jaya? Sementara itu pemirsa, kata damai juga menjadi jalan keluar pada perseteruan panjang antara Krisdayanti dan Roro Rahmawati. Nah, apakah dengan perdamaian ini Roro akan mencabut semua gugatannya? Baiklah pemirsa, inilah berita selengkapnya. Kesepakatan damai antara Gatan Saleh Hilabi yang diwakili oleh ayahnya Saleh Ahmad Hilabi dan Stephen Risakota yang diwakili oleh ayahandanya Wem Risakota sedianya dilangsungkan kemarin pukul 10 pagi bertempat di Polda Metro Jaya, rupanya meleset dari rencana. Sedari pagi para wartawan sudah menunggu kedatangan kedua belah pihak. Namun sampai lewat waktu yang sudah dijanjikan, mereka tak kunjung datang. Baru sekitar pukul 1 siang, kakak Gatan Ahmad ditemani pamannya Salim tampak mendatangi Polda. Sorenya disusul ayahandanya Saleh Ahmad Hilabi. Kedatangan mereka khusus menjenguk Gatan yang sampai saat ini masih ditahan. Kesepakatan damai, insya Allah kita lagi dalam proses. Tapi alhamdulillah dengan baik sekali, keluarga mereka baik sekali benar-benar dan ya terima kasih untuk Om Wem di Sakota, itu juga dan seluruh keluarga besar di Sakota ya kan. Saya ya meminta maaf ya kan kepada keluarga besar di Sakota ya kan, dan mungkin untuk klarifikasi yang mungkin teman-teman di luar ada pihak-pihak yang tersinggung dengan kata-kata saya, ya saya minta maaf. Jalannya proses kesepakatan damai terlihat alot karena semenjak jam 5 sore hingga menjelang malam, kedua belah pihak belum menampakkan hasilnya. Mereka masih terus berada di dalam ruang penyidikan Polda Metro Jaya. Baru sekitar pukul 7 malam tampak Wem Risakota dan Saleh Ahmad Hilabi keluar. Namun sayang kedua belah pihak enggan membeberkan isi kesepakatan damai itu. Sudah clear. Kan sudah clear. Tidak ada perjanjian. Kita cuma secara kekeluargaan. Kekeluargaan, adapun persyaratan tidak ada persyaratan sama sekali. Hukum tetap ada, tetap ditahan. Kendati secara moral perbuatan Gatan sudah dimaafkan, tetap saja ia belum bisa bernafas lega untuk segera keluar dari penjara. Mungkin nasib Gatan selanjutnya akan dibahas pada pertemuan lanjutan yang akan mereka laksanakan dalam waktu dekat. Ada pertemuan lagi. Kita ada pertemuan lagi. Belum tentu kapan, mungkin minggu itu.
Guna menindaklanjuti kesepakatan damai perihal tuduhan penggelapan 2 babysitter yang dilayangkan Roro Rahmawati atas Krisdayanti pada 29 Agustus lalu, kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sidang putusan damai atau yang disebut putusan dading sudah dilangsungkan. Dalam sidang itu dijabarkan isi surat pernyataan perdamaian antara